Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk menunaikan salat Jumat berjamaah berikut rangkaiannya. Semoga Allah yang Maha menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita semua, keluarga kita, orang tua kita termasuk hamba-hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan setiap Aidul Kurban kita diingatkan bagaimana Nabi senantiasa berkurban selain untuk dirinya, keluarganya, juga untuk umatnya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terima ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu lagi beliau sembelih, ini dari umat Muhammad. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk surga itu juga berkat syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Khatib berwasiat pada khatib yang dhaif ini, pada jamaah sekalian umumnya, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa tazawwadu fa inna kharazadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki hati dan akal pikiran yang jernih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada setidaknya 3 pelajaran utama dari kisah pribadi mulia baginda Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau mau disebut banyak, bisa 17, bisa 20, bisa 10, bisa 5, tapi kita ambil 3 yang paling utama. Satu, pelajaran penanaman tauhid. Beliau menanamkan tauhid bukan hanya kepada umatnya, dimulai dari keluarganya, dari ayahnya. Beliau protes terhadap ayahnya. Sebagian ulama mengatakan ini disebut ayah dalam Al-Quran, bukan ayah asli, karena Nabi itu bebas dari cucu keturunannya, dari orang tuanya, bersih dari penyembahan terhadap berhala. Sementara ayah Ibrahim disebut sebagai pembuat berhala dan penyembah berhala. Maka ayah di sini bukan ayah asli tapi paman, karena yang mendidik dan mengurusnya maka manggilnya juga ayah. Ini diabadikan dalam surah Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim li abi azar atantahidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Sekali lagi, para ulama untuk menjaga nasab para nabi ini sampai Nabi Muhammad juga, itu ayahnya bukan orang-orang yang syirik gitu, tapi ayah di sini adalah ayah dalam arti paman, yang namanya Azar.
Atattahidu asnaman alihah, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, demikian kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Ringkasnya ditunjukkan di malam hari bintang-bintang, tapi bintang-bintang pun hilang. Kata Nabi Ibrahim, inni la uhibbul afilin, aku tidak mencintai yang hilang. Kalau dalam dunia tasawuf semua akan hilang, harta kita akan hilang, simpanan kita akan hilang, rumah kita akan hilang. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi hanyalah Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kalau begitu cinta yang hakiki harus ditanamkan hanyalah untuk dan karena Allah. Inni la uhibbul afilin. Ditunjukkan yang namanya bulan, pun bulan akhirnya pun tenggelam. Kata Nabi Ibrahim, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Pun kita bisa duduk di majelis ini karena hidayah Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah kita akan tergolong orang yang tersesat. Mungkin nyembah pohon, nyembah batu, tidak hadir salat Jumat, tapi karena hidayah nikmat yang luar biasa itu kita hadir di majelis ini. Kalau Allah nggak kasih hidayah kita, ikut kata Nabi Ibrahim, la akunanna minal qaumidh dhalin. Lalu ditunjukkan matahari yang lebih terang, lebih besar. Hada akbar, ini lebih besar. Hada Rabbi, ini Tuhanku. Tapi pun matahari tenggelam di sore hari. Kata Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku tidak pernah dan tidak mau menyekutukan Allah. Langsung beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, disebut wajah perwakilan dari seluruh anggota badan, untuk atau kepada yang menciptakan langit dan bumi, cenderung lurus, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa innani awwalul muslimin, aku termasuk orang-orang yang awal-awal, yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Kalau kita minal muslimin, berserah diri kepada Allah, penanaman tauhid. Yang kedua, pelajaran yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan keyakinan bahwa nanti akan ada pembalasan, akan ada hari kebangkitan. Allah akan hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim minta bukti atas ini, diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang yang mati. Bagaimana yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah remuk menjadi tanah, engkau akan hidupkan kembali. Qala awalam tu'min, Allah balik bertanya, apa kamu nggak percaya? Kamu nggak yakin, nggak iman? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, bala, saya percaya ya Allah, saya yakin. Terus, walakin liyatma'inna qalbi, biar hatiku lebih tentram. Bukan hanya yakin biasa, sampai ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi yakin juga bertingkat-tingkat. Sekelasnya Nabi kalau cuma yakin biasa itu kurang, sampai ainul yakin, melihat dengan mata kepala, bahkan hakul yakin, bisa merasakan dalam satu sanubari, dalam qalbu. Fakhud arba'atan minat tayri, ambil 4 burung, fasurhunna ilaik, cacah, lumat itu burung-burung itu, sembelih, dicacah, dilumat, diremuk. Summa ja'al ala kulli jabal,
letakkan di gunung-gunung, tebar itu daging-daging yang sudah remuk itu. Summat'uhunna, lalu panggil burung-burung itu, ya'tinaka sa'ya, dia burung itu akan kembali menyatu, akan terbang menghampirimu. Ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim ditunjukkan langsung burung yang sudah disembelih, yang sudah dilumat, yang sudah hancur, lalu dipanggil burung itu langsung menyatu kembali. Dari burung-burung itu yang dagingnya sudah diaduk-aduk menjadi satu, semuanya menjadi burung yang kembali seperti semula. Dan bagi Allah tidak susah untuk itu, karena Allah maha aziz, maha perkasa, dan Allah maha bijaksana. Ditunjukkan langsung Nabi Ibrahim akan hari kebangkitan, nggak nunggu nanti di dunia ini, tunjukkan langsung. Nanti kita pun akan dibangkitkan. Ini salah satu poros keyakinan yang sangat utama. Orang-orang kafir dulu heran, mana mungkin orang yang sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, sudah hancur kok akan dihidupkan lagi. Wa dharaba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Datang pada Nabi Muhammad, mereka gali kuburan, tulang belulang dimasukkan dalam karung, lalu ditaruh di depan Nabi. Siapa yang membangkitkan tulang belulang ini? Nabi Muhammad tidak menjawab. Turun wahyu, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang menghidupkan, yang dulu menciptakan pertama kali. Kalau dulu dari tiada menjadi ada bisa, apa susahnya mencipta yang sudah ada bahannya, kemudian untuk menyatukan kembali. Dan dia maha mengerti terhadap ciptaannya, maha mengetahui. Jadi serpihan-serpihan yang sudah jadi tanah, baik itu rambut, maka ada pelajaran ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, idza ra'aitum al-hilal min Dzulhijjah, kalau salah seorang di antara kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, siapa di antara kalian yang ingin untuk berkorban, falyumsik, tahan, an sya'rihi wa adfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kenapa? Kuku-kuku yang kita potong akan dikumpulkan kembali. Ada hikmah, motongnya nanti setelah hewan kurban kita disembelih. Imam Nawawi menjelaskan, ketika dipotong hewan kurban sesuai dengan penjelasan Nabi, fatibu bihaya nafsan, jiwa ini bersih, badan ini bersih, kukunya, rambutnya semua bersih dari dosa-dosa. Potong setelah dipotong hewan kurban, jangan menjelang salat Id, setelah dipotong hewan kurban. Kenapa? Dosa walaupun cuman seujung kuku dipertanggungjawabkan, seujung rambut ada pertanggungjawabannya. Potonglah nanti ketika sudah bersih, ketika sudah dibersihkan. Dengan apa? Hewan korban yang disembelih itu sesungguhnya fatibu biha nafsan, ketika dia niatnya benar karena Allah, dengan harta yang benar, maka sesungguhnya jiwa orang yang berkorban jadi bersih, kukunya bersih, rambutnya bersih. Silahkan potong rambut, potong kuku setelah dipotong hewan korbannya. Jangan jelang hari raya, jangan, nanti sehabis dipotong hewan korbannya, itu sunnahnya. Baik, yang terakhir, yang ketiga, Nabi Ibrahim diberikan di mana teladan yang terbaik, berkurban. Yang ini pengorbanan ini bukan hanya pengorbanan hewan, bukan hanya kambing, bukan hanya sapi, bukan hanya unta, tapi beliau disuruh berkorban dengan mengorbankan putranya. Diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 101 dan berikutnya, itu menjelaskan saat itu ada budaya, kalau ada masalah, kemarau, banjir, mereka mengorbankan manusia untuk jadikan tumbal. Benar tidak sih? Boleh tidak sih menumbalkan manusia, mengorbankan manusia? Maka dijawab dengan perintah ini. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika sudah mulai bisa diajak bekerja Ismail, maka Nabi Ibrahim pun bermimpi menyembelih anaknya. Tapi ini mimpi bener enggak sih? Masa seorang ayah menyembelih anaknya? Maka tanggal 8 disebut hari tarwiyah, ragu-ragu. Tapi tanggal 9 mimpi lagi,
maka sudah ma'rifah hari Arafah, 9 Arafah. Tapi mimpi yang ketiga ini yakin pas dari Allah, hari Udhiyah, disembelih. Itulah Nabi Ismail disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya menyerahkan diri pada perintah Allah, takjub para malaikat. Dulu mereka punya pandangan manusia akan mengorbankan manusia yang lainnya, menumpahkan darah karena harta, pangkat dan jabatan. Nabi Ibrahim hendak menumpahkan darah karena perintah Tuhannya. Takjub para malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidibhin adim. Maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Itu kalau kita runut menurut Ibnu Abbas, ketika Nabi Ismail disembelih diganti dengan kambing kibas. Kambing kibas itu adalah kambing kibasnya Habil yang dulu dikorbankan. Dulu Qabil berkorban. Habil dengan kambing kibas gemuk diangkat ke langit, di surga dipelihara. Ketika Ismail disembelih, bawa kambing itu, ganti Ismail. Sebagai jawaban, manusia tidak boleh mengorbankan manusia yang lainnya. Kendati anaknya sendiri, manusia harus berkorban untuk manusia yang lainnya. Buktinya apa? Nabi Ibrahim tidak boleh mengorbankan anaknya, diganti dengan kambing kibas yang gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin, sudah menjadi takdir bahwasanya ini menjadi kisah cerita yang akan menjadi buah tutur kata yang indah di kemudian hari nanti. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Maka siapapun yang ingin selamat, berkorbanlah seperti Nabi Ibrahim dengan perkorban yang terbaik. Karena innallaha yataqabbalu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban
مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن من عبادك الصالحين من عبادك المؤمنين من عبادك المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنما يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم. الله أكبر. أقم الصلاة.